Itu caraku untuk menenangkan diri dari situasi apapun. Selamat pagi dan selamat hari Selasa yang manis, tanggal 18 bulan Juli 2023. Bagaimana kabar kalian semua? Apakah baik-baik saja? Atau ada yang belum bangun? Atau bahkan masih tidur? Atau bahkan ada yang belum tidur? Wah, bahaya kalau kalian belum tidur sampai sejauh ini. Nggak ada gunanya kalian begadang, karena itu akan merusak tubuhmu di masa yang akan datang. Hari ini injury time, dikejar beberapa target kerjaan, ya kecil-kecilan lah. Dan ini sebelum berangkat aku masih sempatin cerita sama kalian. Jadi gini, kemarin tuh kan panas banget dan ada kerjaan yang bagi-bagi kuesioner ke pelanggan. Nah setelah itu ditunggu, nggak boleh ditinggal, karena kalau ditinggal pasti lebih lama lagi. Dan otomatis dari jam 9 sampai jam 10, ya jam 11 lah, itu kita ngumpul di suatu tempat. Aku berdua sama temanku Wawan ngumpul di suatu tempat, dan ini agak lebih cepat karena prosesnya melalui Pak RT. Karena Pak RT tersebut kita palakin dia, ya kan, kita suruh buatin kopi, kita suruh siapin segala sesuatunya, tapi tidak bermaksud seperti itu. Nah, setelah warga-warganya datang, baru kita jelasin. Dan ya seperti saya ngobrol begini sama kalian, saya ngobrol bersama-sama orang-orang, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Ya, saya seolah-olah seperti petugas sensus. Padahal saya cuma mau ngasih subsidi kepada orang-orang yang membutuhkan dari tempat kerjaan saya. Ya, begitu. Dan ada gunanya juga dari saya awal cerita bulan April kah Maret itu. Dan akhirnya ada gunanya. Jadi kita ngomong di depan umum itu sudah ya santai aja, sudah kayak ngomong sama kalian semua. Enjoy aja. Enjoyable. Dan ya luar biasa untuk kalian yang belum pernah mencoba ngobrol seperti ini di depan kamera HP, kamera sungguhan atau kamera apapun, ya yang penting lakuin aja. Suatu saat pasti berguna, dan saya yakin itu, percaya sama saya. Kalau tidak percaya, ya kalian buktikan sendiri. Suatu saat nanti kalian pasti akan ngomong di depan banyak orang, ribuan bahkan. Tapi sebelum saya memulai ini, saya juga dulu pernah dalam pendidikan, saya ngomong di depan 300 sampai 500 orang. Saya pernah. Ya, untuk kala itu perdana, sangat gemetar sekali. Saya megang mic seperti ini aja sudah sampai kayak mau jatuh nih. Kaki ini sudah kayak bergetar segetar-getarnya. Dan suara saya tidak bisa lantang seperti ini waktu itu. Tapi saya paksakan, saya bisa. Kapan lagi kan saya ngomong di depan orang banyak? Terserah mereka mau dengerin atau enggak, itu urusan mereka. Yang penting urusan kita itu ngomong di sini. Ya. Alangkah kerennya kan di depan ratusan orang seperti itu. Mula-mulanya saya juga gemetar, takut apa yang saya ucapkan gitu. Kembali lagi ke apa? Benar, mindset. Karena semuanya itu berasal dari alam pikiranmu sendiri. Tidak lebih dari itu. Semakin kamu takut dan semakin kau tidak mau melakukannya, maka ya benar, mindsetmu lagi. Mindsetmu akan terus terpuruk. Apakah kamu akan selamanya menjadi pendengar? Sesekali kamu juga harus menjadi pembicara. Jadi selama ini saya bercerita seperti ini, ternyata masih ada manfaat dan gunanya. Selain bisa bangun pagi dan melihat kalian semua, ya alhamdulillah, luar biasa.
Mungkin kalau di depan kamera seperti ini saya tidak menggunakan gestur ya, tapi kalau berdiri atau duduk pasti saya akan menggunakan sedikit gestur. Seperti Pak Erick Thohir kalau lagi konferensi pers, dia pasti akan melihat ke sana, dan melihat ke sana. Seperti itu. Karena dia tahu bahwa medianya banyak yang meliputnya, tidak cuma 1, 3, bahkan sampai 20. Jadi dia harus membagi tatapannya ke arah utara, selatan, barat, daya, dan segalanya. Maka dari itu belajarlah. Karena dari yang terkecil saja. Yang terkecil saja misalnya itu baru kalangan RW, nanti bisa di kalangan kelurahan, di desa, ataupun di kecamatan, bisa juga. Tidak menutup kemungkinan. Karena memang ya kita ada hubungannya dengan masyarakat, dan kita juga sekolah berdasarkan tujuan dari masyarakat, begitu. Ini sudah jam 7 lewat berapa ini? Lewat 26 kah tadi. Sekarang mungkin sudah jam 7.30. Hari ini alhamdulillah mendung dan semoga tidak panas. Hari ini saya harus menyelesaikan beberapa kuesioner yang harus diselesaikan. Sebenarnya sebentar aja kalau kita tahu trik dan caranya. Kalau kita jalanin satu-satu, otomatis itu sampai 2 minggu pun tidak akan kelar. Tapi kalau kita gunakan cara cerdasnya begini, tapi jangan bilang-bilang ya. Caranya itu kalian jangan menyuruh orang untuk mengisi, pasti akan lama. Selain dia akan membacanya satu-satu, itu pasti akan memakan waktu yang sangat lama. Caranya kalian bantu isikan, kalian bantu untuk menjelaskan, karena tidak semua orang memiliki pengetahuan yang baik tentang apa yang mereka baca. Dikiranya kita akan memberikan hal-hal yang tidak baik buat mereka, tapi tidak seperti itu. Ya, kita bantu karena tidak semuanya orang berpendidikan yang cukup untuk di kalangan Indonesia ini. Ya, kita bantu. Kita yang waras, kita yang ngalah. Seperti itu kalau orang-orang bilang. Jadi kita jelaskan, kita kasih golongannya, kita berikan ininya. Secara umum sih hampir secara keseluruhan sama ya, tidak ada bedanya. Paling membedakan sekitar kayak rumah dan jaringan listrik, itu saja sih yang membedakan, tidak lebih dari itu. Karena secara umum di seluruh Penajam ini sistem kekeluargaannya hampir mirip, dan ya kurang lebih rumahnya pun sama, tidak terlalu berbeda. Kalau yang berbeda pun hanya 1 atau 2 saja sih, tidak sampai ke keseluruhan gitu. Tidak ada di sini yang namanya perumahan elit gitu, karena belum ada di sini yang elit-elit. Bahkan kalau dari satu Penajam Raya pun, kalau boleh saya simpulkan, itu hanya ada 1, 2, 3, kalau sekitar 3 sampai 4 lah kurang lebih. Hanya itu saja rumah yang paling besar di Penajam ini. Selebihnya ya rakyat umum jelata seperti saya dan kalian-kalian semua itu. Oke. Jadi ya secara umum gitu cara ngisinya, supaya cepat dapat targetnya dan bisa tercapai semua tujuannya. Dan alhamdulillah saya juga udah menyelesaikan sekitar 40. Jadi sekitar 30 lagi itu kalau hari ini ndak ada halangan mungkin selesai. Tapi rencana sih mau diselesaikan besok atau lusa sambil mengisi hari-hari tanggal merah ya kan. Gitu aja mungkin. Tapi pesan saya tetaplah belajar apapun. Kelak pasti akan berguna di depan atau di suatu hari nanti, itu akan berguna. Misalnya azan di tempat umum, menjadi pembicara di tempat umum, itu apapun pasti berguna, karena kelak kalian akan menjadi penerus, kalian akan menjadi pengganti untuk orang-orang yang ada saat ini. Suka atau tidak suka, mau ataupun tidak mau, pasti kalian akan menggantikan mereka secara tidak langsung. Tapi
Kalau kalian tidak bisa dan tidak mampu, maka orang luar lah yang akan datang untuk menggantikanmu. Apakah kamu rela dipimpin oleh orang luar dari negaramu atau dari tempatmu sendiri? Pikirkan itu. Betul, kita kembali lagi ke mindset. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye.